Untuk studi kasus saya di sini adalah di Gunung Patuha, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, untuk identifikasi alterasi hidrotermal dan analisis kelurusan menggunakan citra Lancet 8 oli dan Allos Pulsar. Latar belakangnya yaitu kita ketahui bahwa yang pertama, teknologi penginderaan jauh ini dapat kita pakai untuk identifikasi persebaran mineral alterasi hidrotermal dan juga mengetahui kelurusan berdasarkan citra yang telah kita gabungkan untuk bisa meningkatkan kualitas citra maupun melakukan interpretasi. Lalu yang kedua, beberapa penelitian yang sebelumnya telah dilakukan di Gunung Patuha ternyata bisa mengetahui bahwa di sana terdapat alterasi hidrotermal berupa epidot, warsa, dan klorid. Lalu yang ketiga, di sini slide ketiga untuk identifikasinya, kita akan melakukan identifikasi mineral epidot, warsa, dan klorid dengan metode band ratio menggunakan citra Lancet 8 oli, lalu dilakukan juga identifikasi titik panas dengan citra inframerah thermal Lancet 8 oli, serta identifikasi bagaimana fault kelurusan menggunakan ROS diagram dari citra Allos Pulsar. Di sini merupakan lokasi penelitian yang diambil yaitu di Gunung Patuha. Pada gambar berwarna merah itu merupakan daerah lokasi Gunung Patuha di sini, sedangkan pada warna kuning ini merupakan gambar yang sudah diperbesar dan kelihatan bahwa Gunung Patuha ini dijadikan dengan kawah berwarna putih. Ini merupakan koreksi atmosfer citra optis Lancet 8 oli, di mana gambar di sebelah kiri merupakan sebelum koreksi atmosfer dan setelah gambar di sebelah kanan setelah kita melakukan koreksi atmosfer, di mana kita melihat bahwa koreksi atmosfer ini sangat perlu kita lakukan untuk dapat menghilangkan gangguan atau halangan pada citra seperti kabut dan tutupan awan, sehingga citra itu dapat diperjelas dan objek juga bisa dilihat dengan baik. Jadi kalau kita lihat perbedaan pada gambar sebelah kiri dan sebelah kanan di sini, di mana citra setelah dilakukan koreksi atmosfer, gambarnya lebih terlihat lebih jelas dan objeknya lebih kelihatan. Selanjutnya, untuk mengecek apakah koreksi atmosfer yang kita lakukan sudah berjalan dengan baik atau belum, maka kita melakukan pengujian kurva spektral dengan diambil region of interest, di mana region of interest ini ada 3 yang diambil, yaitu tanah terbuka, singkapan, dan vegetasi. Dari ketiga nilai tersebut, dia menunjukkan nilai yang berbeda. Ini terlihat pada kurva spektral sebelum dilakukan koreksi, di mana band biru memiliki nilai spektra yang lebih tinggi dari band yang lainnya. Hal ini disebabkan karena pengaruh atmosfer akibat interaksi aerosol dan partikel halus terhadap panjang gelombang yang pendek. Sedangkan pada kurva spektral setelah dilakukan koreksi atmosfer, band biru ternyata dia memiliki panjang gelombang yang lebih rendah dari band lainnya. Jadi untuk mencari
apa yang disebut mineral pada citra, maka kita perlu mengetahui panjang gelombang pada citra lensa 8 level 1, di mana kita mengetahui bahwa terdapat band 1 hingga band 7 yang mencakup visible hingga short infrared. Selanjutnya dilakukan pemasangan nilai panjang gelombang tersebut pada tiap kurva spektrum mineral dengan cara diberi tanda pada setiap range panjang gelombangnya yang ditunjukkan pada ketiga gambar. Karena pada penelitian ini akan dilakukan pemetaan 3 mineral yaitu epidot, klorit, dan kuarsa. Di sini untuk mengenhance keberadaan mineral dari citra yang digunakan, maka perlu dilakukan perhitungan matematis, yaitu spektra peak dibagi dengan spektra lembahan, di mana spektra peak itu merupakan refleksi dan spektra lembahan itu merupakan absorpsi. Jadi, dan dari masing-masing mineral yang akan dicari, di sini kita mengambil 3 persamaan indeks. Yang pertama, untuk mineral epidot ini, untuk indeks satunya diambil band 7 dibagi dengan band 1. Sedangkan untuk indeks 2-nya band 5 dibagi band 1 ditambah band 4. Sedangkan untuk indeksnya yang ketiga adalah band 7 ditambah band 5 ditambah band 3 dibagi dengan band 1 ditambah dengan band 2. Jadi untuk hasil komposit dari ketiga indeks tersebut diperoleh gambar yang di bawah, di mana mineral epidot itu ditunjukkan warna kuning terang hingga putih. Selanjutnya pada klorit juga sama, dilakukan perhitungan pada 3 indeks, di mana untuk indeks satunya itu band 3 dibagi dengan band 1 tambah band 5, untuk indeks 2-nya band 7 dibagi dengan band 1 tambah band 5, dan untuk indeks 3-nya band 3 ditambah band 7 dibagi dengan band 1 ditambah band 5. Sehingga dihasilkan komposit RGB pada gambar di bawah, di mana mineral klorit ditunjukkan dari warna kuning terang hingga putih. Untuk mineral kuarsa juga dilakukan 3 persamaan indeks, yaitu indeks 1 band 6 dibagi dengan band 7, indeks 2 band 1 dibagi dengan band 7, dan indeks 3-nya yaitu band 6 ditambah band 1 dibagi dengan band 7 tambah band 3 ditambah band 4, dan dihasilkan komposit RGB pada gambar di bawah, di mana mineral kuarsanya ditunjukkan dari warna kuning terang hingga putih juga. Di sini merupakan sentra inframerah thermal dari lensa 8 oli yang dihasilkan 3 citra, yaitu citra TIR, citra LST, dan kecerahan temperatur, di mana dari ketiga citra tersebut dapat diperoleh hasil bahwa ternyata area Gunung Patuha ditemukan beberapa titik-titik anomali panas yang ditunjukkan pada anomali yang berwarna kuning. Lalu untuk citra radar alus pulsar level 1.1 kompleks dengan polarisasi AH yang digunakan untuk penarikan kelurusan. Pada citra ini digunakan citra ascending dan descending, di mana perbedaan keduanya adalah pada arah penyinarannya. Berikut ini merupakan hasil dari penarikan kelurusan pada citra alus pulsar. Yang pertama pada citra descending, setelah dilakukan penarikan kelurusan,
yang ditunjukkan pada garis warna biru, dan untuk sebelah penarikan citra scanning dengan warna orange. Untuk penarikan garis ini dilakukan pada satu layar, sehingga penarikan layar ini digabungkan untuk kedua citra. Jadi citra yang scanning ini sudah dilakukan penggabungan, sehingga penarikan kelurusannya menjadi lebih baik. Lalu ini merupakan diagram mawar, di mana setelah penggabungan kelurusan dari citra scanning tersebut, diagram mawar ini ditampilkan dan menunjukkan bahwa ada kelurusan domainnya diperoleh arah NESW, di mana ini sesuai dengan peta lembar geologi area penelitian, dan pada pola kelurusan timur laut barat daya NESW ini, dan juga ada arah barat laut tenggara, tapi lebih benarnya dari timur laut ke barat daya. Ini bisa dikaitkan dengan aktivitas tektonik seperti akibat geseran naik turun antara lempeng bumi di bawah permukaan. Dan yang di belakangnya ini merupakan gambaran bagi adanya volcanic arch. Lalu di sini dari diagram mawar di sini yang tadi sebelumnya merupakan gabungan dari citra scanning dan descending, untuk interpretasi Paulnya sendiri di sini dari diagram mawar sebelumnya diperoleh arah kelurusan dominannya arah NESW, di mana kita ketahui bahwa garis warna kuning dan juga warna merah di sini, warna merah menunjukkan arah sesar. Di sini ada sesar, 2 sesar, sedangkan warna kuningnya menunjukkan batas litologi. Dan juga ini terkonfirmasi kepada di peta bahwa di sini berwarna kuning menunjukkan arah litologinya, sedangkan warna merah dia menunjukkan konfirmasi adanya sesar. Jadi sehingga diindikasikan bahwa di sini sebenarnya terdapat 2 domain zona potensial lapangan panas bumi pada daerah barat laut ke tenggara dan timur laut ke barat lapangan panas bumi Gunung Patuha. Jadi berdasarkan penelitian yang lapangan yang dilakukan sebelumnya oleh dari pertambangan, mereka menemukan bahwa ternyata keberadaan struktur itu dia setelah dilakukan pengujian menunjukkan korelasi yang signifikan terhadap adanya konsentrasi gas CO2 dan H2S, sehingga bisa diindikasikan bahwa terdapat 2 domain zona potensial lapangan panas bumi pada daerah barat laut ke tenggara dan timur laut ke barat. Jadi kesimpulan dari penelitian ini bahwa berdasarkan hasil analisis itu kita bisa mendapatkan mineral citra optis, kita bisa menemukan persebaran mineral epidot, klorit, dan kuarsa yang ditunjukkan oleh warna kuning terang hingga putih, dan mineral tersebut ternyata banyak ditemukan di kawah putih, di tepian kawah putih. Dan berdasarkan analisis citra termal, fitur-fitur anomali panas ditunjukkan dengan warna terang daripada sekitarnya. Dan berdasarkan penarikan kelurusan pada citra radar, diperoleh kelurusan dominannya berarah NESW dari diagram mawar, yang mana sesuai dengan lembar geologi penelitian. Selain itu, berdasarkan kelurusan dapat diidentifikasi bahwa sesar regional dan batas geologinya dapat dipetakan dengan baik, dan diindikasikan terdapat 2 domain zona potensial lapangan panas bumi pada daerah barat laut ke tenggara dan timur laut ke barat. Terima kasih Pak, dikembalikan.